Oke, selamat datang. Kita sering banget kan dengar kata pembangunan. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya apa sih sebetulnya arti kata itu? Apa benar cuma soal duit dan gedung-gedung tinggi? Coba saya tanya, negara kaya itu pasti negara maju kan? Sepertinya jawaban yang paling logis itu ya. Tapi ternyata kenyataannya jauh lebih menarik dan rumit dari itu. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat langsung datanya. Di sini ada Kuba dan Guyana. Dua negara ini punya pendapatan per kapita yang bisa dibilang mirip banget. Logikanya, tingkat pembangunan mereka harusnya setara dong ya. Tapi lihat deh, Kuba ada di peringkat 73, sementara Guyana terlempar jauh ke peringkat 125. Aneh kan? Jelas ada faktor lain yang jauh lebih penting dari sekedar uang di sini. Pertanyaannya, apa itu? Nah, untuk bisa memecahkan teka-teki tadi, kita harus mulai dari dasarnya. Kita perlu melihat pembangunan dengan kacamata yang baru, yang melampaui sekedar hitung-hitungan uang. Para ahli punya istilah kerennya, ekonomi pembangunan. Tapi, coba perhatikan kata kuncinya di sini, transformasi. Jadi, ini bukan sekedar soal menumpuk harta, tapi tentang bagaimana sebuah masyarakat berubah secara fundamental, dari yang stagnan jadi tumbuh dan dari miskin jadi sejahtera. Oke, kalau gitu gimana cara kita mengukur transformasi yang kompleks ini? Kalau bukan cuma duit, lalu apa? Nah, untungnya ada sebuah alat yang dirancang khusus untuk ini. Anggap saja ini seperti rapor untuk sebuah negara. Dan alat itu namanya Indeks Pembangunan Manusia atau yang sering kita dengar disingkat IPM. Inilah cara yang jauh lebih cerdas untuk menilai kemajuan sebuah bangsa, nggak cuma dari tebel tipisnya dompet negara. Kerennya IPM itu, dia simple tapi dalam banget. Dia cuma melihat 3 hal paling fundamental, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Pertanyaannya sederhana, apakah warganya bisa hidup panjang dan sehat? Apakah mereka punya akses ke ilmu pengetahuan? Dan apakah standar hidup mereka layak? 3 hal ini digabungkan dan kita dapat gambaran yang jauh lebih utuh tentang kesejahteraan. Sekarang kita lihat lagi buktinya. Pakistan pendapatannya 44% lebih tinggi dari Bangladesh. Kalau kita cuma lihat uang, jelas Pakistan kelihatan lebih unggul. Tapi, begitu kita cek rapor IPM-nya, jeng-jeng, Bangladesh justru ada di peringkat 136, jauh di atas Pakistan yang ada di 150. Ini bukti nyata kalau angka pendapatan itu bisa menipu, dan IPM bisa mengungkap cerita yang sebenarnya. Oke, ini jadi makin menarik. Kalau bukan cuma uang, terus apa dong resep rahasia di balik pembangunan sejati itu? Apa saja bahan-bahan utamanya? Ternyata, bahan utamanya adalah investasi pada manusianya itu sendiri. Kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Kita menyebutnya modal manusia. Tunggu dulu. Ini kan persis pilar-pilarnya IPM tadi ya? Tepat. Jadi, ketika negara berinvestasi pada warganya, mereka itu sebetulnya sedang menanam benih untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Tapi, ada satu bahan lagi yang sering kali nggak kelihatan, tapi perannya krusial banget, yaitu kualitas institusi suatu negara. Gampangnya, ini tuh aturan main dalam perekonomian. Hal-hal seperti perlindungan hak milik, penegakan hukum yang adil, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ada kutipan keren dari Douglas North, seorang pemenang Nobel. Dia bilang, kalau aturan mainnya menghargai pembajakan, ya yang bakal muncul cuma organisasi pembajak. Masuk akal banget kan? Kalau sistem di sebuah negara mendorong perilaku korup, ya orang-orang akan terdorong untuk jadi korup. Sebaliknya, kalau institusinya menghargai inovasi dan kerja keras, maka hal-hal itulah yang akan tumbuh subur. Oke, kita sudah tahu apa saja yang bisa mendorong kemajuan. Sekarang, mari kita lihat dari sisi sebaliknya. Kenapa ya ada negara-negara yang sepertinya susah banget untuk maju? Apa yang membuat mereka bisa terjebak dalam kemiskinan? Biasanya ada 3 batu sandungan besar yang bisa menjebak sebuah negara. Ketimpangan yang sudah parah, perpecahan di dalam masyarakat, dan tentu saja konflik kekerasan. Masing-masing ini bisa jadi rem yang pakem banget buat laju pembangunan. Kita mulai dari ketimpangan. Ini bisa diukur pakai yang namanya koefisien Gini. Gampangnya, makin tinggi angkanya, makin jomplang antara si kaya dan si miskin. Lihat deh, Afrika Selatan, angkanya tinggi banget. Beda jauh dengan Republik Kirgistan. Kenapa ini masalah besar? Karena ketimpangan yang ekstrim bisa menutup pintu kesempatan bagi banyak orang dan memicu gejolak sosial yang pada akhirnya malah menghambat kemajuan bersama. Dan kemudian ada konflik. Wah,
Ini dampaknya benar-benar menghancurkan. Suriah itu contoh yang tragis. Sebelum perang, negara ini ada di jalur yang benar sebagai negara berpenghasilan menengah. Konflik tidak hanya menghentikan kemajuan itu, tapi juga melempar mereka mundur puluhan tahun ke belakang, menjerumuskan negara kembali ke dalam kemiskinan. Jadi, setelah melihat semua kerumitan ini, dari definisi yang lebih luas, pendorongnya sampai hambatannya, pertanyaan besarnya kan tetap, terus gimana caranya supaya sebuah negara bisa maju? Mungkin ini pertanyaan yang ada di benak kita semua dari tadi. Kalau kita harus memilih satu hal saja, satu kebijakan ajaib untuk mendorong pembangunan, kira-kira apa ya itu? Jawabannya mungkin agak mengecewakan, tapi ini jujur, tidak ada satupun. Nggak ada yang namanya resep ajaib atau jalan pintas. Pembangunan adalah proses yang super kompleks yang butuh perubahan sistemik di berbagai bidang, sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Setiap negara itu unik, dan karena itu, setiap negara harus menemukan jalannya sendiri. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan kutipan yang sangat kuat dari ekonom Amartya Sen. Pada akhirnya, pembangunan itu bukan tentang PDB, bukan tentang uang, dan bukan tentang statistik. Pembangunan itu tentang manusia, tentang memperluas kebebasan mereka, kebebasan untuk hidup panjang dan sehat, kebebasan untuk mendapatkan pengetahuan, dan kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Itulah makna pembangunan yang sesungguhnya.